Halo, halo, selamat pagi. Setelah kita cek dengan metode analisa di 5 tahun yang tumbuh berkembang perusahaannya, kita untuk hari ini adalah KLBF Pegas ini ya. Nah, ini yang terdeteksi. Nah, kemudian setelah kita cek satu persatu dari MDKA, SMGR, UNTR ini, kita masuk ke sini seperti biasa. Kemudian satu-satu kita cek biar kita nanti bisa mendeteksi mana-mana yang kira-kira masuk. Nah, kita satu-satu misalnya MDKA, MDKA. MDKA kalau kita cek, oh nggak kebaca ya. SMGR, SMGR. Oh sorry, ini belum diaktifkan. Oke, kita aktifkan dulu. Oke, mulai dari MDKA. MDKA kalau kita cek, dia sedang grafik turun ya, grafik turun. Walaupun kalau secara keseluruhan, ini adalah dari sini, sini, kemudian sini, ini semuanya naik ya, semuanya ini naik tidak sempurna karena dari sini kita ukur ke sana, oke. Kemudian dari sini ke ini turun, berarti naik tidak sempurna. Kemudian untuk SMGR, tapi kita lihat di sini, ini posisi MACD-nya turun, posisi di turun ini juga tidak yes, jadi ini tidak masuk kriteria. Kemudian SMGR, SMGR kalau kita lihat ini cenderung naik, ini cenderung naik atas, ini di atas, ini tabrakan. Berarti ini sebetulnya menjadi recommended ya. Ini recommended. Namun kalau kita lihat ini juga cenderung tren turun. Trennya turun. Jadi ini resiko juga ini. Karena setelah kita lihat dari MACD-nya itu ini sudah sampai puncak, ini tinggal mau turun. Nah, ini tidak recommended. Jadi yang menjadi acuan adalah MACD. Kemudian kita UNTR misalnya, UNTR ini grafiknya turun, ininya juga di putihnya di bawah semua, tidak masuk. Kemudian CPIN, misalnya CPIN. Kita lihat CPIN juga di bawah semua. Nah, ini masih yes-nya ada 2, no-nya 1. Ini yang lainnya enggak. Nah, kemudian dari hasil seleksi ada 5 mas yang saya pantau, yaitu SMGR tadi, SMGR. Oke. SMGR ini kan cenderung semuanya yes, ini yes, ini walaupun ini tabrakan, ini mungkin no ya. Ini yes, ini yes. Ini juga hijau, tapi ini merah ya, sorry ini merah. Jadi ini sebetulnya bukan menjadi orientasi karena dia sudah sampai level puncaknya. Kemudian yang kedua saya cek adalah ISSP mas. ISSP ini yes, ini yes, ini yes. Yes, yes, yes. Kemudian ini naik grafiknya. Nah, ini kalau grafik naik kayak gini berarti ini menjadi acuan. Cuma kita lihat ISSP ya. Kita Bollinger Band-nya. Kita masuk ke analisa pressure-nya. Pressure-nya itu ball. Nah, kita lihat ball-nya. Kalau kita tekan ini, kalau kita beli di sini, ini sudah di atas Bollinger Band. Karena kalau untuk pemula, kita Bollinger Band yang bawah ini. Berarti kita kalau beli harusnya di sini. Ini Bollinger Band bawah ini, Bollinger Band. Bollinger Band harusnya belinya di sini. Kalau kita beli di sini sudah di atas Bollinger Band atas. Jadi ini pun sebetulnya tidak recommended karena posisinya di atas semua. Tapi kalau mau cuan, ya ini cuan. Karena kalau kita lihat MACD-nya 1, 2, 3, kemudian turun. Ini juga sama,
1, 2, 3 ini sudah puncak, ini sudah mau grafik turun. ISSP sudah mendekati turun. Kemudian pilihan yang ketiga adalah INTP. INTP kalau kita lihat ini sudah nyambung ini ya. Jadi ini sudah putihnya di bawah merah. Ini masih di atas ya. Ini masih di atas. Ini naik di atas. Ini grafiknya kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, puncaknya 5. Ini juga 1, 2, 3, 4. Ini mau naik ke atas, Mas. Namun juga sama, Bollinger Bandnya itu sudah kalau kita beli di sini sudah di atas Bollinger Band atas. Kalau kita pemula harusnya di sini, dan itu ya kita paling cuannya sedikit saja. Itu INTP. Dan ini karena ini tidak yes ya yang ini ya. Ini cenderung di bawahnya merah. Ini kalau kita lihat yang ininya di bawahnya, yang putih itu di bawahnya merah. Oke, yang selanjutnya ACES. Pilihannya adalah ACES. Setelah kita lihat ACES, ini di atas MTS-nya yes, MTM-nya yes, kemudian KD-nya yes, ini juga MACD-nya yes. Ini naik, Mas. Ini grafik 2 titik naik. Berarti kita kemungkinan yes. Ininya KMA-nya kalau kita lihat memang hijau. Oke. Namun kalau kita lihat di Bollinger Band, ini kalau kita suruh beli ya di sini di bawah Bollinger Band yang ini, di bawah yang tengah ini. Cuma ya kembali lagi, ini sudah Bollinger Band atas. Tapi ini cenderung naik. Ini cuannya tapi sedikit. Ini juga bisa menjadi acuan. Jadi ACES untuk hari ini. Kemudian yang selanjutnya adalah MNCN. MNCN ini kalau kita lihat ini malah berpeluang ini yes, ini yes, ini yes, tapi ini posisi hijau tapi naik sedikit ya. Ini cenderung naik ini, Mas, MNCN-nya. Dan kalau kita beli Bollinger Band-nya, ini harus di atas 900. Berarti kalau kita beli di sini ya di atas 900. Ini cenderung naik. Walaupun ini kalau kita lihat grafiknya ini hijau kecil. Ya, hijau kecil ini cenderung naik ini. Nah, MNCN ini bisa menjadi acuan walaupun kalau kita mau beli sudah di atas Bollinger Band atas. Itu poin dari 5 untuk tanggal 8 November. Jadi yang menjadi acuan nanti cuma 3 kayaknya ya. ACES, kemudian ISSP sama MNCN ini. Karena ini di atas semua. Ini juga hijau tapi sedikit. Jadi yang menjadi acuan MACD-nya, Mas, kalau saya. Nah, ini MACD walaupun ini sudah mendekati kecil. Itu saja poinnya. Nanti kita coba lihat sore hari. Kita coba belinya pagi, sore kita lihat. Oke, thank you. Terima kasih.